Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita berada dalam kitab Bulughul Maram sampai hadis nomor 508, yaitu dari hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta. Janganlah di antara kalian sekali-kali menginginkan kematian. Lidurrin, karena mudarat atau musibah, nazala bihi, yang dialami. Fa'in la buddha mutamanniyan, kalau harus berkeinginan mati, falyakul, maka bacalah, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu yang lebih baik bagiku. Wa tawaffani maka natil wafatu khairan li, dan wafatkan aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Sudah panjang pembahasan ini satu pertemuan yang lalu. Pada malam ini kita bahas fikih hadis dari hadis ini, atau pelajaran dari hadis ini. Yustafadu min hadzal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini, tahrimu tamannal maut. Yang pertama, haramnya ingin mati. Jadi tidak boleh, misalnya kita lagi jenguk orang sakit ya, sampaikan hadis ini, tidak apa-apa. Tak boleh misalnya kalau udah lama ngeluh, pasiennya ngeluh terus, dinasihati jangan ada keinginan mati, karena hukum berkeinginan mati itu haram. Lidurrin nazala bil insan, karena musibah yang dialami manusia. Berdasarkan hadis, la yatamannayanna, jangan sekali-kali kalian berkeinginan. Jadi di sini Rasul menegaskan dengan kalimat-kalimat penegasan bahwa minta kematian itu hukumnya haram. Wa hal yustafadu minhu jawazu tamannil maut li ghairi durri. Kalau tidak ada mudarat, misalnya tidak ada musibah, boleh nggak minta kematian? Ini kan apalagi ya meminta mengalami mudarat aja tidak boleh. Apalagi tidak mengalami mudarat. La, kata beliau, tidak boleh. Nah, li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qayyada, walakin hadzal qaidu aghlabi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membatasi, di hadis ini dibatasi kalau memang sudah sangat terpaksa. Bolehnya seorang minta kematian. Nah. Wa yustafadu min hadzal hadis, berikutnya hadis ini menerangkan wujubus sabri,
Hadis ini menerangkan wajibnya sabar. Alal adrorin nazilah bil insan, menghadapi musibah-musibah yang dialami manusia. Itu wajib sabar. Kalau orang ditimpa musibah itu ada 4 sikapnya. Yang pertama itu murka. Itu hukumnya haram. Murka itu dengan 3 perbuatan. Yang pertama dengan hati, itu tidak terima dengan takdir Allah yang tidak enak. Yang kedua dengan lisan, ngumpat-ngumpat ya. Yang ketiga dengan anggota badan, misalnya merobek-robek baju, memukul-mukul pipinya, benturkan kepala. Nah. Yang kedua itu tadi haram, murka, tasahud. Yang kedua adalah bersabar, hukumnya wajib. Nah, dan yang ketiga adalah ridho, hukumnya sunnah. Para ulama ada yang membedakan antara sabar dan ridho. Kalau sabar itu dia masih merasakan sakitnya musibah, beratnya musibah. Kalau ridho itu sudah tidak merasakan. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, hanya saja yang sahih, yang benar bahwa walaupun ridho, itu tetap orang itu merasakan sakitnya musibah. Atau misalnya kalau Syekh Utsaimin mencontohkan orang puasa. Puasa itu tidak enak. Tapi ya orang itu menjalankan puasa dengan ridho. Yang ketiga adalah bersyukur. Yang keempat, hukumnya sunnah. Ini tingkatan paling tinggi. Karena musibah atau ujian itu termasuk jalan yang lebih cepat daripada nikmat menuju tingkat yang tertinggi. Tingkat derajat manusia tertinggi. Nah, dari hadis ini dikatakan bahwa hadis ini menerangkan wajibnya sabar. Minan nahyi antamannal maut. Karena Rasul melarang untuk minta kematian atau berkeinginan mati ketika menghadapi musibah. Kalau dilarang minta kematian dengan beratnya musibah, berarti disuruh sabar. Nah, itu maksudnya. Jadi ini namanya mafhum. Setiap perintah itu mengandung larangan kebalikannya. Misalnya Pak Husaini jangan duduk. Itu artinya disuruh tidur atau disuruh berdiri ya. Jadi ketika dilarang itu mengandung perintah lawannya. Demikian juga ketika diperintah itu mengandung larangan lawannya. Misalnya berdirilah. Berarti itu dilarang Dilarang duduk, dilarang tidur. Wa yustafadu min hadzal hadis. Demikian juga berikutnya hadis ini menerangkan annal insan, bahwa manusia idza kana la budda mutamanniyan, kalau memang harus ingin mati misalnya, faliyakul, maka ucapkanlah seperti yang diajarkan Nabi ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nah, jadi kalau memang sudah terpaksa
Nanti jadi pertimbangan itu ini agamanya. Nah, wa yustafadu minhu, hadis ini juga menerangkan annal insan, bahwa manusia la ya'lamul ghaiba. Manusia itu tidak mengerti perkara gaib. Nah, sehingga seseorang ketika menghadapi beratnya ujian itu diajarkan di hadis ini untuk tafwid. Karena manusia itu tidak mengerti yang gaib. Hanya minta kepada Allah, hidupkan aku apabila kehidupan itu yang lebih baik. Kenapa ini dibaca? Li'annani ma'a'lamu. Karena orang itu tidak tahu, ya, apakah hidupnya yang lebih baik atau kematiannya. Wa yustafadu minhu, dan hadis ini menerangkan subutu ilmillahi azza wa jal bil mustaqbal. Hadis ini menerangkan bahwa Allah itu mengetahui perkara yang akan datang. Kalau makhluk itu kan tidak tahu. Taunya perkara yang sudah lewat. Dan itu sebatas yang diketahui saja. Nah, kalau Allah Azza wa Jal yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang akan datang itu meliputi semuanya. Kalau manusia yang lalu itu banyak lupa. Yang sedang terjadi terbatas. Yang akan datang tidak tahu. Adapun Allah sempurna kesemuanya, yang lalu tidak mengalami lupa, apalagi yang sedang dan yang akan datang juga Allah tahu secara sempurna. Mana yang menerangkan Allah mengetahui yang akan datang? Ma'alimtal hayata, yaitu ketika kita mengucapkan atau berdoa, apabila kehidupanku itu yang lebih baik. Ya, yang tahu itu Allah. Kalau enggak meyakini Allah tidak tahu, ya enggak akan baca itu, ya. Nah, wa yustafadu minhu, dan hadis ini juga menerangkan annal mauta, bahwa kematian qad yakunu khairan lil insan. Terkadang kematian itu lebih baik bagi manusia. Nah, kama annal hayata qad takunu khairan lahu, sebagaimana kehidupan itu terkadang lebih baik. Nah, karena Rasul mengajarkan maka natil wafatu khairan li, apabila kematian itu lebih baik. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya apa? Kematian itu lebih baik. Nah, waqad ahbara Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annar rajula ya'ti fi akhiriz zaman ilal qabri. Akhir zaman seorang laki-laki akan mendatangi kuburan dan mengatakan, ya laitani makana sahibi hadzal qabri. Orang datang ke kuburan dan mengatakan, enaknya penghuni kubur ini. Nah, artinya dia mengatakan seperti itu berat menghadapi kehidupan. Sampai dia mengatakan betapa enaknya orang yang sudah tidur di kuburan ini. Hadis Muslim. Lima yara minal fitanil azimah, karena orang mengatakan tadi melihat betapa besarnya fitnah. Nah, karena dia hidup di masa fitnah besar. Allati qad tahulu bainahu wa bainas sa'adatil abadiyah. Yang bahaya apa? Bahaya yang bisa merusak
dari tujuan untuk mendapat kebahagiaan yang abadi. Kita sudah mati-matian mengupayakan badan ini selamat, iman ini selamat, tapi pemaling-pemalingnya sangat besar. Tambah akhir tambah banyak pemaling-pemaling kepada kerusakan iman, kerusakan akhlak, kerusakan ibadah. Sehingga dia mengatakan, kata Rasul, enaknya jadi penghuni kubur ini. Nah, kemudian apabila ada orang mengatakan mal jam'u baina hadzal hadis, bagaimana cara menggabung hadis ini? Hadis ini menerangkan apa? Larangan minta mati, ya. Tapi di surat Maryam Allah menjelaskan tentang perkataan Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Sekiranya aku ini mati sebelum ini. Nah, ini itu maksudnya ujian yang dia terima sangat berat, ya. Tidak punya suami kok hamil. Dan punya anak dan jadi sasaran penghinaan dari Yahudi. Sehingga benar-benar mengalami ujian berat. Sampai mengatakan ya laitani mitu qabla hadza. Ini pas lahiran ini ya. Wa kuntu nasyan mansiya, sekiranya aku ini termasuk orang yang dilupakan. Nah, ini perkataan Maryam. Sekiranya aku mati sebelum ini. Nah, juga ada dalam hadis in aradtu bi ibadatika fitnatun in aradta bi ibadatika fitnatun faqbidni ilaika ghairu maftun. Kalau engkau inginkan aku beribadah kepadamu ini malah jelek, tambah jelek, maka matikan aku ghairu maftun, tanpa difitnah atau tanpa fitnah. Matikan aku tanpa fitnah. Juga perkataan Nabi Yusuf, anta waliyyi, engkau ya Allah waliku fid dunya wal akhirah. Tawafani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan golongkan aku termasuk salihin. Tiga ini seakan-akan kita melihatnya ini minta mati, ya. Nah, padahal yang benar ini tidak minta mati. Nah, sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini Maryam ini ingin mati. Sebenarnya Maryam bukan ingin mati karena beratnya musibah atau ujian yang dihadapi. Sehingga sebagian ulama mengatakan minta kematian kalau kapan dibolehkan, kalau itu ujian atau fitnah atau kondisi hidupnya itu merusak agamanya. Makin hari agamanya makin rusak. Nggak bisa bertambah, imannya nggak bisa bertambah, nggak bisa taklim. Nah,
Maka yang seperti itu sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Nah. Yang benar hadis ini yang ayat tadi yang mengatakan Maryam itu mengatakan sekiranya aku mati sebelum ini. Maksudnya sebelum mengalami ujiannya itu. Hamil sampai melahirkan sampai punya anak Nabi Isa. Kata para ulama bahwa inna Maryama alaihi radhiyallahu anha, sebenarnya Maryam itu tidak menginginkan kematian. Ayat itu bukan menerangkan bahwa Maryam ingin mati. Wa innama tamannat annaha matat walam tahsul hadhil fitnah. Apa artinya? Yang diinginkan oleh Maryam itu beliau mati dalam keadaan tidak mengalami ujian ini. Artinya selama hidupnya itu sampai mati tidak mengalami ujian itu. Ujian apa? Hamil, punya anak. Nah. Sehingga ketika mengatakan kalau sekiranya aku mati sebelum ini, aduh, ganggu itu lah. Nak cerita loh, ganggu tak. Ya laitani lam yusib ni dzalika hatal maut. Ya, jadi maknanya sekiranya aku ini tidak ditimpa ujian berat, itu hamil sampai melahirkan, sampai mati. Demikian juga yang tadi minta kematian ketika beribadah kepada Allah itu sangat susah dan tidak bisa. Sementara kita harus beribadah, minta kematian tanpa fitnah. Nah, itu bukan berarti minta mati. Tapi minta kepada Allah ketika mati itu dalam kondisi tidak ada fitnah. Nah, dalam keadaan tidak terfitnah. Dari itu kata beliau, demikian juga Nabi Yusuf itu bukan minta kematian. Nabi Yusuf itu minta matinya tergolong mati husnul khotimah, mati di atas Islam, tergolong orang-orang yang soleh. Seperti juga perkataan ulul albab wa tawaffana ma'al abror. Surat Ali Imran. Bukan minta kematian tapi minta kepada Allah tergolong orang-orang yang soleh. Sehingga di sini dalil-dalil semua sahih tidak saling bertentangan satu dengan lainnya. Wal insanu fil haqiqati, manusia itu pada hakikatnya walaupun manusia itu ditakdirkan berhadapan dengan berbagai musibah-musibah berat, ya, musibah-musibah duniawi misalnya, sakit yang parah, kemiskinan yang parah, maka bukan menuntut atau mengharuskan orang itu kemudian ingin mati. Bukan mengharuskan orang itu ingin mati karena beratnya ujian. Karena di situ, aduh, kok tiba-tiba
Jadi semakin berat sebenarnya ujian-ujian yang dihadapi di dunia ini, itu peluang untuk mendapatkan pahala besar, ya, yaitu dengan apa? Ikhlas dan sabar. Bukan kemudian apa? Minta kematian. Nah, poin kana la buddha mutamanian, kalau memang disangatkan, dituntut harus, itu pertimbangannya karena hidupnya itu akan merusak agamanya. Nah, kalau memang agamanya yang terfitnah, semakin hari makin jauh keimanannya, semangat ibadah hilang. Nah, maka yang seperti itu hadis ini boleh dibaca, minta kematian. Jadi di sini alhamdulillah kan kita masih dekat masjid, bisa sholat berjamaah, ada taklim, bisa membina iman, meningkatkan iman. Nah, sehingga tidak ada alasan kalau hanya sebatas fitnah-fitnah duniawi, karena itu malah kesempatan untuk mendapatkan apa? Pahala besar. Nah, insya Allah ini tafsir atau syarah hadis Bulughul Maram, hadis yang ke-508. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, meningkatkan ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi penghapus dari salah dan dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.